A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan zakat atau biasa dikenal dengan mustahik zakat, ya, atau asnaf yang 8 mungkin yang sudah sangat populer sekali kita ketahui, ya. Kita merujuk asnaf yang 8 ini atau mustahik zakat ini sebagaimana yang tercantum dalam nas Al-Quran dalam surat At-Taubah, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Secara sharih, ya, secara jelas Al-Quran menuliskan atau menyebutkan 8 orang, 8 kriteria kelompok yang berhak menerima zakat. Artinya di luar yang 8 ini mereka tidak berhak. Namun tidak semua kelompok yang 8 ini pun juga berhak. Masing-masing juga ada penjelasan rincinya dan ada syarat-syaratnya. Dan ketika terpenuhi syarat-syaratnya baru seseorang yang masuk dalam kategori 1 dari yang 8 ini berhak menerima zakat. Kita mulai rinci satu persatu dari yang pertama. Ya, kita urutkan sesuai dengan ayatnya, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, ya. Yang pertama itu al-fuqara atau al-faqir, orang fakir, ya. Orang pertama yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik zakat yang pertama adalah al-faqir. Siapa itu al-faqir? Ya. Al-faqir adalah adamiyun la mala lahu wa la kasaba, la malun lahu wa la kasabun la'iqun bihi yaqa'u jami'ahuma aw majmu'ahuma mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghayraha mimma la budda lahu minhu ala ma yaliku bihalihi wa hali mumawwinihi alladhi talzamuhu mu'natuhu min ghairi israfin wala taqtir. Siapa itu fakir, ya? Seseorang yang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya usaha sama sekali. Artinya memang dia tidak punya apa-apa, ya. Tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan, tidak punya kerja, ya. Memang tidak punya apa-apa, ya. Ya. Atau punya pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak dapat mencukupi separuh dari kebutuhan yang dia butuhkan. Artinya kurang dari separuh, ya. Berarti fakir itu 2 kriterianya. Yang pertama bisa jadi memang tidak punya apa-apa, tidak kerja apa-apa. Yang kedua, atau mungkin dia bekerja, namun, ya, hasil dari kerjanya tersebut hanya mampu mencukupi beberapa saja dari kebutuhannya, ya, tidak sampai separuh. Ibaratkan seorang punya kebutuhan misalkan 10 juta, ya. Berarti jika dia tidak punya apa-apa, artinya dia fakir, ya. Atau dia punya cuman 1 juta atau mungkin 4 juta, ya, maka itu tidak disebut, masih disebut dengan fakir. Berarti orang tersebut disebut dengan fakir. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali atau punya harta namun tidak sampai, ya, punya harta atau punya pekerjaan, namun pekerjaan tersebut penghasilan pemasukannya tidak melebihi separuh dari kebutuhannya, ya. Hanya mampu atau cukup dengan separuh kebutuhannya saja, ya. Artinya kurang dari 50% kebutuhan yang terpenuhi di situ, ya. Nanti supaya lebih jelasnya akan kita bandingkan dengan miskin, ya, karena setelahnya miskin, ya. Dilanjutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Setelah orang fakir yang kedua adalah orang miskin. Siapa itu orang miskin? Ya. Adamiyun lahu malun aw kasabun la'iqun bihi yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi, ya. Seorang manusia yang punya harta atau punya pekerjaan dan pekerjaan tersebut dapat menghasilkan harta untuk dia dan bisa memenuhi kebutuhannya lebih dari separuh atau lebih. separuh atau lebih dari kebutuhannya. Ya, ibaratkan orang punya kebutuhan 10 juta, maka penghasilannya bisa mendapatkan dia punya harta atau punya penghasilan 5 juta atau lebih sampai 9 juta seperti itu. Jadi bedanya fakir dengan miskin itu, ya, kalau seandainya seseorang punya kebutuhan 10 juta, kalau dia tidak punya harta sama sekali atau tidak punya kerjaan sama sekali, itu disebut dengan fakir, ya. Atau dia punya harta 1 juta hingga 4 juta, maka dia disebut fakir. Atau dia punya pekerjaan yang mana dari pekerjaan tersebut dia bisa mendapatkan 1 juta hingga 4 juta, maka dia disebut dengan fakir. Nah,
Kalau dia punya harta 5 juta sampai 9 juta, maka dia disebut dengan miskin. Ataupun orang yang punya pekerjaan dan dari pekerjaan tersebut dia bisa menghasilkan penghasilan 5 juta hingga 9 juta. Dan maka dia disebut dengan miskin ya, dengan catatan kebutuhannya 10 juta ya. Kebutuhan di sini tidak semua kebutuhan tapi kebutuhan pokok ya. Mat'aman, makanan, malbasan, pakaian dan maskanan, tempat tinggal, sandang, pangan dan papan ya. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan pokok, maka itu tidak dihitung dengan kebutuhan ya, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier. Misalkan orang butuh mobil atau butuh beli alat elektronik, maka itu tidak disebut dengan kebutuhan ya. Kebutuhan di sini adalah yang dimaksud adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal saja, seperti itu ya. Atau segala hal yang memang sekiranya memang butuh ya, memang benar-benar butuhkan ya. Intinya adalah butuh ya. Ketika tidak butuh lalu dipaksakan sehingga uangnya tidak mencukupi kebutuhannya, maka tidak disebut dengan kebutuhan di situ ya. Kebutuhan di sini adalah memang benar-benar butuh. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan tersebut, maka akan ada yang kurang dalam dirinya, seperti itu ya. Dan memang fokusnya adalah di 3 hal ini. Namun tidak hanya sebatas 3 hal ini, seperti itu. Itu beda antara fakir dan miskin, dan juga sekaligus menjelaskan antara siapa itu fakir dan siapa itu miskin ya. Jadi jangan ada lagi kesalahan ya, mengira dia fakir atau mengira dirinya fakir sementara dia tidak fakir ya, atau mengira dirinya miskin padahal dia tidak miskin ya. Kalau memang keadaannya miskin ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau nggak miskin nggak fakir, jangan ngaku-ngaku fakir, jangan ngaku-ngaku miskin lalu merasa berhak mendapatkan zakat. Ini banyak sekali terjadi kesalahan saat ini ya. Orang mengaku miskin supaya dapat zakat, mengaku fakir supaya dapat zakat, padahal tidak berhak mendapatkan zakat, seperti itu. Hati-hati baik orang yang memberi zakat maupun orang yang merasa dirinya berhak mendapatkan zakat padahal tidak, seperti itu. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha ya. Amil zakat ya. Siapa itu amil? Amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat ya, dan tidak digaji lah istilahnya, seperti itu ya. Amil zakat adalah, atau kita gambarkan umum saja, amil zakat itu adalah orang yang diberi perintah oleh atau diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengambil zakat ya, atau untuk mengumpulkan zakat ya, mengambil zakat dari rumah ke rumah kayak itu atau tuh. Nah, beda antara amil dengan wakil ya. Wakil itu adalah orang yang mewakilkan kita membayarkan zakat. Misalnya kita tolong bayarkan zakat saya, lalu dia membayarkan kepada orang itu wakil. Tapi kalau orangnya ditunjuk oleh pemerintah, nanti kamu jadi perwakilan ya, nah, itu baru namanya amil. Jadi misalkan panitia masjid ya, panitia zakat yang ada di masjid itu, kalau dia dapat apa istilahnya, dapat mandat dari pemerintah, itu namanya amil. Tapi kalau bukan namanya wakil ya. Beda antara wakil dengan amil ya. Apakah amil berhak mendapatkan zakat ya? Misalnya dia kan awalnya bertugas untuk mengumpulkan zakat lalu dibagikan ke orang yang berhak. Nah, sementara dia sendiri berhak nggak untuk mendapatkan zakat? Dia berhak mendapatkan zakat jika dia tidak digaji dari pemerintah. Artinya ditunjuk pemerintah, kamu ditunjuk sebagai orang yang mengumpulkan zakat, berarti dia amil. Tapi dia tidak digaji, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau dia digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat, seperti itu ya. Berarti amil berhak mendapatkan zakat hanya ketika dia tidak digaji. Berbeda dengan wakil ya. Wakil itu tidak mendapatkan zakat sama sekali ya, mutlak tidak ada mendapatkan zakat sama sekali. Dia hanya mewakilkan orang lain untuk membayarkan zakatnya ya. Jadi kalau kita serahkan uang ke orang di pengurus masjid atau segala macam, itu namanya wakil. Kecuali kalau pengurus masjid itu mendapatkan mandat langsung dari pemerintah, maka namanya amil. Nah, amil apakah mendapatkan zakat? Mendapatkan zakat hanya ketika tidak digaji oleh pemerintah. Namun ketika digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Sementara wakil mutlak tidak berhak mendapatkan zakat karena bukan amil ya. Yang berhak mendapatkan itu amil, tapi dengan catatan juga ya, seperti itu. Ya, itu beda antara amil dengan wakil. Nah, bagi orang yang menyerahkan zakat kepada wakil, kemarin kita sudah bahas bahwasanya dia mesti berniat ketika menyerahkan zakat tersebut kepada wakilnya. Nah, sementara wakil tidak perlu lagi berniat untuk menyerahkan zakat orang yang diwakilkannya ketika menyerahkan zakat tersebut kepada yang berhak, ya kepada orang lain yang berhak. Nah, akan tetapi tetap disunahkan, dianjurkan untuk berniat juga. Jadi supaya lebih afdol, seperti itu. Lebih afdol niat juga setelah niat orang yang menyerahkan kepada wakil juga menyerahkan kepada orang yang setelah menyerahkan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat, seperti itu. Nah, namun ketika orang yang menyerahkan kepada wakil itu lupa untuk berniat ketika menyerahkan, tetap boleh berniat setelah itu asalkan belum diserahkan harta yang kita zakatkan tadi kepada orang yang berhak, masih di tangan si wakil, seperti itu. Yaitu al-amil ya, wal amilina 'alaiha. Yang keempat, al-muallafati qulubuhum ya. Al-muallafati qulubuhum. Ya, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf ya, seperti itu. Cuman tidak semua yang mu'allaf, orang yang masuk Islam itu orang yang non muslim masuk Islam semuanya dapat zakat, tidak ya. Ada catatannya ya. Setidaknya ada 4 kriteria orang yang non muslim masuk Islam dan dia berhak mendapatkan zakat. Yang pertama,
muslimun dhaifun niyati fi islamihi, ya, seorang muslim yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya, artinya dia masih belum kuat niat Islamnya, masih baru masuk Islam. Namanya orang baru masuk Islam ya mungkin karena kondisi lingkungannya, kondisi apa namanya, ya, tempat dia tinggal tidak mendukung dia untuk Islam. Misalkan dia terlahir dari keluarga yang non muslim, atau terlahir dari keluarga yang muslim, tinggal di lingkungan yang non muslim, dia masuk Islam, ya itu kan sangat berat sekali cobaan bagi dia. Akhirnya dia Islamnya belum kuat karena masih ada gangguan dari sekitar. Nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat, ya, berhak untuk mendapatkan zakat supaya lebih kuat niatnya, istilahnya lebih kuat, dia lebih yakin dia untuk masuk Islam, ya. Tapi tidak mesti seperti itu. Intinya ketika orang yang masih lemah niatnya dalam hatinya untuk masuk Islam, dia berhak mendapatkan zakat supaya kuat niatnya tersebut, ya. Tujuannya adalah itu, ya, seorang muslim yang masih lemah niatnya di dalam hatinya, niat untuk masuk Islamnya, orang baru masuk Islam. Yang kedua kriterianya adalah, ya, syarifun fi qaumihi yatawaqqa'u bi'ata'ihi islamu ghairihi, ya, seorang tokoh, ya. Jadi misalkan anggaplah dia non muslim lalu masuk Islam, ya. Tapi dia ketika non muslim itu dia menjadi tokoh di komunitasnya, ya. Dia punya komunitas non muslim, dia menjadi tokoh. Nah, dia masuk Islam. Nah, dia berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Supaya nanti ketika kita beri zakat kepada dia, pengikut-pengikutnya, ya, karena dia tokoh kan, pengikutnya bisa masuk Islam semua. Jadi ada harapan yang ngikut dia jadi masuk Islam gara-gara dia mendapatkan zakat tersebut, seperti itu, ya. Karena nanti kan orang yang mengajak, karena tokoh di suatu kampung, kalau ngajak kan lebih gampang, makanya dia diberi zakat, seperti itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau orang yang masuk Islam, ya, kriteria adalah orang yang baru masuk Islam, nah, dan dia membantu saudaranya se-Islam, ya, membantu saudara Islam menentang teman-temannya yang mengganggunya, ya. Misalnya dia punya teman, ada orang non muslim baru masuk Islam, punya teman-teman yang ya non muslim, ya, punya teman-teman non muslim, dan muslim ini mengganggu orang Islam terus, ya, mengganggu, apalagi temannya salah satunya diislamkan, makanya dia mengganggu. Nah, tapi orang non muslim ini dia tahu, dia sudah sadar dia pengen masuk Islam, udah kuat niatnya. Nah, dia bantu teman-temannya yang muslim supaya tidak terganggu oleh teman-temannya yang non muslim. Nah, maka itu dia berhak untuk mendapatkan zakat, seperti itu, karena dia membantu menghalangi teman-teman yang non muslim untuk mengganggu teman-temannya yang muslim, seperti itu. Nah, kriteria yang keempat orang al-mu'allafati qulubuhum itu adalah, ya, yuqatilu au yukhawifu mani'i zakatin hatta yu'addunaha, ya. Dia masuk Islam, lalu, ya, dia masuk Islam, ya, atau masih lemah hatinya, itu masih lemah, ya, orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Namun dia ketika masuk Islam itu dia menjadi tameng bagi Islam. Artinya apa? Ya, dia bisa menakut-nakuti orang Islam yang nggak mau bayar zakat. Ya, dia anggaplah orangnya berani, ya, dan muslim dia dia orangnya pemberani, kuat, ya, orang pemberani, orangnya kuat, orangnya, ya, petarung lah, seperti itu. Nah, dia non muslim, akhirnya masuk Islam dia. Nah, ketika dia masuk Islam, dia berperan untuk Islam, berdakwah untuk Islam. Akhirnya dia mintain orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, ketika itu dia termasuk orang yang membantu Islam. Nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, itu hanya empat itu saja kriteria orang yang masuk Islam, baru masuk Islam dan berhak mendapatkan zakat. Apakah semua orang yang masuk Islam itu berhak mendapatkan zakat? Tidak semuanya yang berhak, ya. Salah satu dari empat kriterianya harus terpenuhi, ya. Baik itu apakah niatnya yang masih lemah, atau dia merupakan tokoh di kaumnya, atau dia membantu atau menghalangi umat Islam dari gangguan teman-temannya yang non muslim, atau dia berjasa untuk menegakkan syariat zakat ini. Artinya dia menakut-nakuti atau bahkan membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang-orang yang enggan membayar zakat tadi mau membayar zakat. Nah, itulah empat kriteria orang yang mu'allafati qulubuhum, ya, al-mu'allafah qulubuhum, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, ya, innamas shadaqatu lil fuqara' wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ya. Selanjutnya wafir riqabi, ya, budak, ya. Tapi apakah semua budak itu berhak mendapatkan zakat? Tidak, ya. Budak yang berhak mendapatkan zakat itu adalah budak mukatab, ya. Kita kemarin sudah bahas macam-macam budak, ya. Budak itu banyak sekali macamnya. Ada budak ini, budak itu, segala macam. Nah, dan yang berhak mendapatkan zakat adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Yaitu budak yang sedang mencicil dirinya untuk merdeka kepada tuannya, ya. Anggapkan misalkan seorang budak
ingin merdeka, ngomong sama tuannya, Tuan saya ingin merdeka, tapi kamu harus bayar. Akhirnya dia bayar tapi dengan cara dicicil, ya dicicil dengan ini segala macam, pokoknya dia mencicil. Nah, ketika lagi cicilan itu dia berhak mendapatkan zakat, namanya budak mukatab seperti itu, ya. Kenapa kita beri dia berhak mendapat zakat? Supaya membantu dia mencicil dirinya supaya merdeka seperti itu. Ya, itu jadi tidak semua budak yang berhak mendapatkan zakat, ya. Ingat, tidak semua budak yang berhak mendapatkan zakat seperti itu. Hanya budak mukatab seperti itu. Selanjutnya wa fir riqabi wal gharimina, ya. Gharim, ya, gharim. Apa itu gharim? Gharim itu adalah orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang. Apakah semua orang yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat? Apakah semua orang yang berhutang mendapatkan zakat? Tidak semuanya, ya. Kita bisa bagi 4 orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang itu yang mendapatkan zakat cuma 4 orang, ya. Ada 4 kriteria orang yang berhak mendapatkan zakat gara-gara dia berhutang, ya. Jadi tidak semua yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat, ya. Yang pertama, ya, orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang tujuannya dia berhutang adalah supaya mendamaikan 2 suku, 2 kabilah atau 2 orang, ya. Ada 2 orang lagi berselisih, ada 2 kabilah lagi berselisih, atau lagi 2 suku sedang berselisih. Nah, dia ingin berperan mendamaikan dua kubu ini, ya, mendamaikan 2 kubu ini. Nah, akan tetapi dia tidak punya akomodasi, tidak punya dana untuk mendamaikan 2 ini. Akhirnya dia terpaksa berhutang. Nah, ketika berhutang dia lalu selesai masalah. Nah, utang pertikaian, ya, fitnah antara 2 kelompok ini selesai. Tapi apakah hutangnya lunas? Kan tidak. Dia masih berhutang, ya, masih berhutang kepada orang lain. Nah, ketika tujuannya dia berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok ini, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tujuannya apa? Menolong dia membayar hutang yang dia tanggung seperti itu. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua adalah orang yang menanggung hutang orang lain, ya. Jadi ada orang yang berhutang, tapi hutangnya tersebut ditanggung oleh orang lain gitu. Ya, dibayar oleh orang lain. Nah, orang lain yang menanggung ini berhak mendapatkan zakat. Tapi tidak semuanya, ada 4 pembagiannya. Yang pertama, ada kemungkinannya itu orang yang menanggung hutang dan orang yang ditanggung hutangnya itu keduanya sama-sama dalam keadaan susah. Ya, semuanya dalam keadaan susah. Orang yang berhutang atau orang yang ditanggung susah, orang yang menanggung hutangnya juga susah seperti itu. Artinya miskin, sama-sama miskin. Nah, maka ketika itu berhak mendapatkan zakat siapa? Orang yang menanggung. Nah, tapi boleh juga diberikan kepada orang yang ditanggung atau yang berhutang tadi, dan itu makan lebih afdol, ya. Jadi dia bayar hutang sendiri, selesai masalahnya, hutang terbayarkan, istilahnya terbantu seperti itu, ya. Boleh memberikan kepada si penjamin atau memberikan kepada yang dijamin. Nah, kenapa? Karena kan tidak tentu zakat yang diberikan itu memang seukuran utangnya. Apalagi kalau zakatnya pakai beras, dia utangnya pakai uang, kan tidak mungkin diganti dengan beras. Maksudnya itu kan supaya mengurangi bebannya. Jadi orang yang penjamin dikasih boleh, atau boleh memberikan kepada yang dijamin, ya, atau yang berhutang, dan itu makan lebih baik, lebih utama seperti itu. Yang kedua kondisinya adalah kedua-duanya sama-sama kaya, misalnya sama-sama hidupnya mudah, ya. Orang yang dijamin atau orang yang berhutang itu kaya dan orang yang menjamin juga kaya, maka ketika itu tidak diberikan zakat baik kepada penjamin maupun yang dijamin. Artinya dia kembali kepada asalnya, ya. Orang yang dihutangkan itu saja bisa bayar, ngapain? Dia kan sanggup, ya. Misalnya orangnya kaya, berarti sanggup bayar hutang, ya. Ya udah, ngapain dijamin? Jaminannya nggak perlu dijamin, dan dia bayar hutang si orang yang dijamin tadi, ya. Orang yang berhutang tadi ya udah bayar saja, kembali kepada asalnya, ya. Dia berhutang, ya udah dia bayar karena dia mampu, seperti itu. Nggak perlu dijamin, seperti itu, ya. Meskipun yang menjamin juga kaya, seperti itu. Yang ketiga kondisinya adalah berbeda, ya. Jadi misalkan yang dijamin itu atau orang yang berhutang itu kaya, sementara orang yang menjamin itu susah, ya. Orang susah menjamin orang kaya, itu repot sekali, ya. Repot sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah berhak mendapatkan zakat? Ya, kalau berhak siapa yang mendapatkan? Nah, seandainya orang yang menjamin, ya, orang yang menjamin itu menjamin hutang orang yang dijamin, menjamin orang yang dijamin dengan izin orang yang dijamin ini, maka dia tidak perlu membayarkan zakat, ya. Tidak perlu membayarkan zakat. Misalnya orang yang susah tadi minta izin kepada orang yang sulit. Misalnya orang yang susah minta izin kepada orang yang kaya yang berhutang untuk menjamin hutangnya, gitu. Nah, itu tidak perlu diberi zakat. Kenapa? Karena yang wajib bayarnya nanti adalah orang yang berhutang ini, karena dia yang kaya. Yang ngapain orang yang menjamin orang yang itu yang bayar? Itu kan repot sekali, ya. Dia tidak punya, menjaminnya orang yang kaya lagi itu. Makanya kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Orang yang berhutang yang bayar, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau seandainya tidak izin, misalnya orang yang menjamin, ya, orang menjamin nggak izin atau nggak ngomong-ngomong kepada yang dijamin ini untuk menanggung hutangnya. Ya, misalkan ada 3 pihak A, B, C. A yang memberikan hutang, ya, memberikan hutang, B yang berhutang. Nah, B kaya. Nah, C menjamin kepada saya, ya udah hutang si B biar saya yang nanggung. Si B kaya, si C miskin. Nah, si C nggak ngomong-ngomong kepada si B bahwasanya dia menanggung hutang utangnya kepada si A. Nah, ketika itu dia diberikan zakat untuk membayarkan hutang si B itu, ya. Tujuannya seperti itu. Nah, kondisi yang keempat kebalikannya, ya. Yang ditanggung susah, yang menanggung kaya, ya.
yang menanggung susah, yang ditanggung, yang ditanggung susah, yang menanggung kaya gitu. Artinya misalkan orang miskin utang, ya namanya orang miskin boleh berutang kan. Nah, orang kaya pengen nanggung, pengen menjaminnya, ya. Dominnya ini orang yang menjamin. Nah, apakah boleh diberikan zakat? Yang dapat zakat hanya orang yang berutang ini, tapi orang yang kaya yang menanggung tidak diberikan zakat seperti itu. Ya. Itu 4 kriteria orang yang berutang. Orang yang berutang dari orang yang menanggung hutang orang lain. Ya. Lanjut ke kriteria yang ketiga ya. Tadi berarti yang pertama orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena ingin mendamaikan dua kubu. Ya, yang kedua, orang yang menanggung hutang orang lain. Kriterianya ada 4, tidak semuanya yang berhak mendapatkan zakat. Ada kriteria tertentu yang berhak mendapatkan zakat dan ada kriteria yang tidak mendapatkan zakat. Yang ketiga, orang yang berhutang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya yang ditanggungnya. Ya, dan ini yang hutang biasa ya, hutang yang populer sekali ya. Jadi kalau orang nggak cukup, nggak bisa makan, nggak ada pakaian, atau nggak ada rumah, dia hutang ke orang. Nah itu Nah, ketika dia berhutang itu, maka dia berhak mendapatkan zakat. Akan tetapi ada beberapa syarat ya, ada tiga syarat ya, 3 syarat dia berhak mendapatkan zakat ya. Jadi tidak semua orang yang berhutang meskipun untuk kebutuhannya itu mendapatkan ya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama dia berhak mendapat zakat itu adalah dia butuh kepada uang yang diberikan kepadanya gitu, misalnya kan dia diberikan zakat, nah dia butuh kepada uang itu untuk membayarkan utangnya. Nah, seandainya dia nggak butuh, misalnya kan dia kaya utang, misalnya dia kaya utang, nah dia kan nggak butuh uang itu, dia kaya bisa bayar, berarti dia tidak perlu diberi zakat, tidak boleh diberi zakat, karena syarat yang pertama adalah dia butuh kepada uang yang diberikan kepadanya itu. Nah, yang syarat yang kedua adalah utangnya tersebut untuk sebuah ketaatan ya, kebutuhan yang sebuah ketaatan atau sesuatu yang mubah, artinya bukan maksiat ya. Jadi misalnya orang berutang karena kalah judi, pengen judi utang, atau pengen mabuk-mabukan berutang, maka itu tidak disebut taat atau mubah ya, itu maksiat ya, maka itu tidak boleh mendapatkan zakat. Begitupun ketika orang yang memberi nafkah, sekalipun nafkah tapi berlebih-lebihan nafkahnya ya, biasanya makan ya nasi, sayur, ayam cukup, tapi ini enggak, pengen yang mewah ya, berlebih-lebihan, akhirnya berutang supaya mendapatkan yang berlebih-lebihan itu tidak dianggap sebagai kebutuhan, itu karena berlebih-lebihan. Nah, israf itu kan dosa ya, karena menolong kepada dosa itu maksiat ya. Nah, kecuali kondisinya dia setelah tobat, artinya dia berlebih-lebihan, artinya berlebih-lebihan dia, atau istilahnya berutang karena pengen beli khamar, atau berutang karena judi ya. Nah, tobat dia. Nah, tapi kan ketika tobat utang belum terbayar ya, utang masih ada. Nah, ketika dia tobat baru boleh mendapatkan zakat. Tapi kalau belum tobat belum boleh mendapatkan zakat karena dia masih dalam keadaan bermaksiat seperti itu. Nah, syarat yang ketiga adalah utangnya itu adalah istilahnya dainul hal ya. Jadi dalam Islam itu nanti terkenal ya, dalam fikih muamalah itu ada namanya dainul hal, ada dainul muajjal ya, bil hamzah, dengan hamzah ya, muajjal, hamzah mim, hamzah jim lam ya. Dainul hal dan dainul muajjal. Apa itu dainul hal ya? Dainul hal itu adalah ya utang yang wajib dibayar ketika orang yang menghutangkan meminta. Misalkan ada tiba-tiba datang orang, mana utang, dan dia harus bayar. Nah, itu namanya dainul hal. Nah, tapi kalau dainul muajjal adalah utang yang dibayarkan setelah masa jatuh tempo. Jadi misalkan ada orang berhutang, nanti kamu bayar 3 bulan lagi. Nah, itu namanya dainul muajjal. Ya, beda antara dainul hal dan dainul muajjal. Nah, yang berhak mendapatkan zakat ini adalah orang yang punya utang dainul hal ya. Artinya seketika sewaktu-waktu bisa saja diminta oleh orang yang menghutangkan. Nah, sementara kalau dainul muajjal tidak berhak mendapatkan zakat ya. Dainul muajjal tidak berhak mendapatkan zakat. Itu beda antara dainul hal dan dainul muajjal. Berarti orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya berhak mendapatkan zakat dengan 3 syarat. Yang pertama, butuh kepada apa yang diberikan kepada dirinya itu. Yang kedua, utangnya itu untuk sesuatu yang bukan unsur maksiat. Yang ketiga, utangnya itu merupakan utang yang sewaktu-waktu bisa ditagih oleh si penghutang ya, orang yang menghutangkan kepadanya gitu. Nah, selanjutnya kriteria yang keempat ya, kriteria keempat orang yang berhutang dan berhak mendapatkan zakat adalah orang yang berhutang untuk kepentingan umum, seperti orang yang membangun masjid dan dia sudah tidak punya uang lagi untuk dirinya ya, uang pribadinya udah habis untuk bangun masjid, tapi masjidnya belum selesai, dia pengen menyelesaikan, akhirnya dia utang. Nah, ketika dia berhutang itu dia berhak mendapatkan zakat. Dia ada orang baik misalkan dia ingin bangun masjid, tahu-tahu duitnya habis, akhirnya dia berhutang ke orang lain ya. Jadi misalnya dia nggak berhutang ya, misalnya duitnya nggak habis, ngapain utang ya, pakai duitnya sendiri aja gitu ya, kan niatnya yang seperti itu, pengen bangun masjid. Nah, kalau dia nggak punya uang lagi ya, habis uangnya, berhutang dia karena masjidnya belum selesai, pembangunnya masih setengah atau bagaimana seperti itu, jadi sia-sia kalau nggak diselesaikan misalnya gitu, akhirnya dia utang. Nah, ketika dia berhutang karena tujuan maslahat umum tadi, maka dia boleh
mendapatkan zakat, dia berhak mendapatkan zakat. Itu kriteria ya, salah satu dari 4 ini ketika terpenuhi maka dia berhak mendapatkan zakat dari kriteria gharim ya, orang yang berhutang. Jadi tidak semua orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat, ada kriteria khususnya. Selanjutnya wa fi sabilillahi ayatnya ya, fi sabilillah. Nah, siapa itu fi sabilillah ya? Fi sabilillah itu adalah al-ghuzatul mutatawwi'una bil jihad ya, orang yang sedang berperang ya, orang yang sedang berjihad berperang itu. Nah, itu yang fi sabilillah. Ini banyak yang salah kaprah ya, menganggap fisabilillah itu terlalu umum. Memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan fisabilillah itu ya pelajar lah, itu orang yang berjuang jalan Allah segala macam, penting fisabilillah. Tapi menurut pendapat yang kita pegang, al-mu'tamad dalam mazhab kita ambil pendapat bahwasanya fisabilillah itu adalah orang yang berperang, sedang dalam keadaan perang, sekalipun di kampungnya dia kaya, ya. Nah, cuman aturannya ya, ketika dia nggak ikut perang, misalnya dia ikut perang, tahu-tahu dia nggak perang dulu, misalnya libur perang, misalnya udah berhenti perang. Nah, dia harus kembalikan itu uang ya, atau dia tidak berhak lagi mendapatkan zakat. Artinya ketika dia sedang berperang itu, sekalipun dia kaya di kampungnya, itu fisabilillah ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Fisabilillah itu adalah orang yang berperang atau seorang berjihad di jalan Allah, seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak yang ya biasanya kesalahannya itu kan santri-santri pondok diberikan zakat karena fisabilillah. Ya mungkin ada yang berpendapat itu ada, cuman kita memakai pendapat yang aman saja. Apa itu? Bahwasanya fisabilillah itu adalah orang yang berperang, bukan orang-orang yang seperti itu ya, bisa dipahami ya, seperti itu ya. Bisa dipahami sendiri saja. Selanjutnya yang terakhir wabnis sabil. Siapa itu ibnis sabil? Ibnis sabil adalah ada 2 kelompok ya. Ibnis sabil itu kita bisa bagi kelompokkan 2. Yang pertama, ada orang yang sedang tidak berada di daerah di mana hartanya itu berada. Misalkan ya, ada orang yang sedang di Bandung, hartanya yang bisa dia zakatkan itu ada di Bekasi. Nah, ketika itu dia berhak mendapatkan zakat sekalipun dia punya harta di Bekasi ya. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada kasus seperti itu, karena uang bisa ditransfer ya. Anggaplah kondisinya seperti itu ya, kondisinya saat ini seperti itu, tidak bisa transfer. Artinya dia kalau mau bayar zakat ya dia harus balik ke kampungnya dulu, ke Bekasi dulu karena hartanya di situ. Tapi karena dia di rantau di Bandung atau di rumahnya yang lain di Bandung nggak ada harta misalkan seperti itu. Nah, berarti dia berhak mendapatkan zakat. Artinya orang yang sedang tidak berada atau sedang safar dari tempat di mana hartanya berada, sekalipun tempat hartanya berada itu bukan kampung halamannya ya. Ada orang nabung di Swiss ya, ya, kita di Indonesia nabungnya di Swiss, hartanya di Swiss, nggak bisa transfer, kalau mau harus ke Swiss ya, berarti itu disebut dengan ibnu sabil ya. Berarti dia berhak mendapatkan zakat, hartanya di Swiss. Tapi kalau sekarang seperti kayaknya yang kriteria pertama ini sudah tidak ada lagi, karena uang bisa ditransfer ya, pakai mobile banking dari rumah, bisa internet banking ya, pakai ATM, semuanya gampang sekarang, zaman serba canggih seperti itu. Nah, kriteria kedua dari ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, namun ya dalam perjalanan tersebut dia butuh kepada harta zakat tersebut, dan safarnya itu bukan karena maksiat. Jadi orang yang dalam keadaan safar ya, ibnu sabil itu pertama tadi adalah orang yang tidak berada di daerah di mana hartanya berada ya. Artinya dia kaya mungkin, cuman dia tidak berada di kampungnya, di mana hartanya itu di sana gitu. Makanya dia dapat zakatnya. Nah, yang kedua adalah orang yang memang benar-benar safar. Nah, dan di safarnya itu dia harus terpenuhi 2 syarat untuk mendapatkan zakat. Yang pertama, dia memang benar-benar butuh, artinya memang kesulitan, menderita sekali dalam safarnya. Jadi kalau tidak dikasih duit dia nggak sampai-sampai di rumah, atau ya bisa jadi dia nggak mati di jalan gitu, seperti itu. Makanya dia butuh kepada zakat itu. Makanya ketika dia butuh zakat itu terpenuhi 1 syarat. Syarat yang kedua adalah safarnya bukan karena maksiat ya. Safarnya apa? Safar mubah lah, seperti itu ya. Apakah itu untuk berdagang ya, untuk mubah, hal-hal mubah juga boleh. Yang penting jangan maksiat, intinya jangan maksiat ya. Kalau safarnya untuk maksiat, misalkan safarnya untuk pengen ke Las Vegas, pengen itu, nah itu di jalan dia kesulitan ya, nggak berhak dia mendapatkan zakat. Nah, itu kriteria yang ibnu sabil. Jadi ada 8 kriteria ya, 8 kriteria. Yang pertama tadi adalah fakir ya, fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak punya harta sama sekali, atau tidak punya pekerjaan sama sekali, atau dia punya harta atau dia punya pekerjaan namun hanya bisa mencukupi kurang dari separuh kebutuhannya ya. Kalau miskin siapa itu? Orang yang punya harta atau orang yang punya pekerjaan namun tidak sampai mencukupi kebutuhannya seluruhnya, dan level minimalnya adalah separuh dari kebutuhannya terpenuhi gitu. Jadi misalkan orang punya kebutuhan 10 juta, dia tidak punya harta sama sekali, maka dia disebut dengan fakir ya. Dia punya harta 1 juta sampai 4 juta disebut dengan fakir. Nah, kalau dia punya harta 5 juta sampai 9 juta itu namanya miskin gitu. Nah, orang fakir maupun orang miskin berhak mendapatkan zakatnya. Sebenarnya orang
Intinya kan kalau orang tidak cukup untuk kebutuhannya, otomatis dia tidak berhak mendapatkan berhak mendapatkan zakat ya. Ya, cuman kita membedakan mana yang fakir, mana yang miskin seperti itu. Itu saja. Nah, yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, orang yang ditunjuk oleh pemerintah mengumpulkan zakat. Nah, apakah dia berhak mendapatkan zakat dari yang dikumpulkannya? Dia berhak kalau tidak digaji. Kalau digaji tidak berhak seperti itu. Nah, amil tugasnya adalah mengumpulkan zakat lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak seperti itu. Begitupun dengan wakil. Bedanya kalau wakil tidak mendapat mandat dari pemerintah, kalau amil mendapatkan mandat dari pemerintah seperti itu. Ya, wakil sama sekali tidak berhak mendapatkan zakat seperti itu. Nah, yang keempat al-mu'allafati qulubuhum ya. Mu'allaf ya. Mu'allaf itu kriterianya 4 ya. Yang pertama muslim ya, bisa jadi dia muslim baru masuk Islam dan masih lemah niatnya. Yang kedua, dia merupakan tokoh di kampungnya dan kita berharap ya, harapannya kita memberi dia supaya orang-orang non muslim di kalangannya bisa masuk Islam. Yang ketiga, dia mu'allaf dan dia membantu mencegah teman-teman yang non muslim untuk mengganggu orang Islam. Yang keempat, dia menjadi pak tameng dalam ketika masuk Islam ya. Jadi orang-orang yang nggak mau bayar zakat dia tuntut, dia takut-takuti akhirnya mau bayar zakat. Itu kriteria mu'allafatu qulubuhum. Yang selanjutnya wa fi riqab ya. Budak, apakah semua budak mendapatkan zakat? Tidak, hanya budak mukatab, yaitu budak yang sedang mencicil kemerdekaannya kepada tuannya. Kriteria selanjutnya al-gharim, orang yang berhutang. Apakah semua orang berhutang mendapatkan zakat? Tidak. Ya, cuma ada 4 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan antara dua kubu. Ya. Yang kedua, orang yang menanggung hutang orang lain dengan perincian yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ya, memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan 3 syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan yang keempat, orang yang berhutang untuk tujuan kepentingan atau kemaslahatan umum. Nah, selain dari 4 ini, dan 4 ini juga masing-masing punya syarat, tadi kita sudah sebutkan, bosnya syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah, kalau tidak terpenuhi maka dia tidak berhak mendapatkan zakat sekalipun dia berhutang, seperti itu. Nah, kriteria selanjutnya adalah fi sabilillah. Ya, fi sabilillah adalah orang yang berperang, orang yang sedang berperang. Ya, kalau tidak lagi perang berarti tidak mendapatkan zakat. Atau sudah selesai perangnya, masih ada yang ngirim zakat, berarti zakatnya dikembalikan. Dia sedang berperang, itu intinya. Ya. Fi sabilillah. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil 2 ya. Orang yang sedang safar atau tidak berada di daerah di mana hartanya berada, itu namanya Ibnu Sabil. Yang kedua, atau orang yang memang benar-benar safar namun dia kesulitan dalam safarnya dengan terpenuhi 2 kriteria yang sudah kita sebutkan tadi, 2 syaratnya. Terpenuhi 2 syarat tersebut baru dia disebut dengan Ibnu Sabil. Kalau tidak, bukan disebut dengan Ibnu Sabil dan tidak berhak mendapatkan zakat. Itu 8 kriteria orang yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan nas Al-Qur'an dengan rincian dan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan satu per satu. Nah, tambahannya adalah 8 asnaf ini, 8 mustahik ini berhak mendapatkan zakat semuanya ketika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, merdeka. Ya. Jadi ke-8-8-nya merdeka. Lah, tapi kan ada budak ya. Berarti apakah semua budak itu mendapatkan zakat? Tidak. Berarti budak tidak mendapatkan zakat kecuali budak mukatab. Berarti intinya syarat yang pertama ini adalah ke-8 asnaf tersebut harus merdeka, kecuali budak mukatab ya. Selain budak mukatab tidak berhak mendapatkan zakat ya. Itu harus merdeka ya. Jadi budak tidak mendapatkan itu ya. Yang kedua harus beragama Islam. Berarti kalau misalnya dia fakir tapi kafir, ya udah nggak dapat zakat. Atau miskin kafir tidak zakat. Ya, syarat yang pertama merdeka kecuali budak mukatab. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga syaratnya adalah bukan merupakan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib ya, karena sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak mendapatkan zakat ya. Keturunan Nabi ya, Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib itu tidak berhak mendapatkan zakat ya, tidak berhak mendapatkan zakat, bahkan sedekah pun juga tidak ya, karena sebagaimana dalam riwayat ya, nanti kan itu ada perbedaan pendapat juga, cuman kita ngambil sedekah pun juga tidak boleh, karena kan as-shadaqatu awsakhun nas ya, sedekah itu kan kotoran manusia yang dibuang gitu ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum ya. Ambillah harta mereka untuk sebagai sedekah untuk membersihkan mereka ya. Artinya ketika bersedekah jadi bersih, berarti kan yang dibuang itu adalah, atau yang dikeluarkan adalah kotorannya, sehingga bersih dia. Nah, masa kotoran diberikan kepada keturunan Nabi? Ya, anggap ibaratnya seperti itu ya. Riwayatnya seperti itu ya. Jadi kalau keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib tidak berhak mendapatkan zakat. Misalkan dia fakir tapi dia Bani Hashim, dia tidak berhak mendapatkan zakat seperti itu. Bani Hashim atau Bani Muthalib ya, tidak berhak mendapatkan zakat. Yang keempat, bukan orang yang tercegah tasarrufnya, artinya terhalang muamalahnya. Contohnya seperti apa? Bayi ya. Bayi, anak kecil ya, anak kecil kalau muamalah itu kan tertolak muamalahnya ya. Muamalahnya nggak mesti jual beli, apapun jenis muamalahnya ya. Muamalah banyak sekali bab muamalah di situ ya. Apalah bab inilah, bab itulah ya. Itu anak kecil itu tercegah ya, namanya mahjuron alaih istilahnya. Ya, tercegah tasarrufnya, muamalahnya terlarang ya. Artinya kalau dia muamalah nggak sah muamalahnya dengan orang-orang seperti ini. Atau orang gila ya, orang gila dagang gimana? Orang gila dagang. Nah, orang kalau misalnya dia miskin, gila, berarti nggak usah zakat, nggak berhak mendapatkan zakat. Atau orang yang
safih ya, orang yang bodoh lah seperti itu ya. Orang yang bodoh, ya orang bodoh gimana mau muamalah, gimana orang bodoh mau dagang gitu. Tidak mungkin. Nah, maka otomatis orang yang tercegah tasarrufnya ini ya anak bayi kah, anak kecil, orang gila atau orang yang bodoh, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Syaratnya harus terpenuhi 4 ini ya. Jadi kalau misalkan mau menyerahkan zakat nih, kita mau zakatnya kemana? Pertama cari satu dari yang 8 ini dulu. Satu dari yang 8 ya, apakah fakir, miskin, atau yang lainnya, atau 8 atau 6 yang lainnya. Artinya 8, salah satu dari yang 8. Nah, ketika sudah dapat yang mau diberikan, maka lihat dulu terpenuhi 4 persyaratan berikutnya ya. Merdeka nggak dia, Islam nggak dia, terus apakah dia Bani Hashim atau Bani Muthalib apa tidak dia, terus apakah dia mahjur alaih apa tidak, atau tercegah tasarrufnya apa tidak. Kalau terpenuhi syaratnya dan dia termasuk dalam asal 8, maka dia berhak mendapatkan zakatnya. Seperti itu. Nah, itu pembahasan mengenai mustahik zakat. Jadi harap dipahami kembali bahwasanya tidak semua orang berhak mendapatkan zakat ya, ada kriteria tertentu. Jadi jangan cuma gara-gara ingin dapat beras 3 kilo 5 kilo ya, 3 kilo 5 kilo mengaku miskin, mengaku fakir, tidak, jangan ya. Atau mengarang-arang fisabilillah ya, meskipun ada pendapat ada memang, cuman fisabilillah yang kita pakai di sini adalah orang yang berperang. Orang yang tidak berperang itu bukan fisabilillah ya. Orang santri-santri di pondok itu bukan fisabilillah. Memang fisabilillah dalam keadaan dia berjuang di jalan Allah menuntut ilmu agama, tapi fisabilillah dalam artian mendapat zakat tidak ya, karena fisabilillah dalam mustahik zakat itu adalah orang yang sedang berperang, seperti itu ya. Itu mengenai zakat, dan dengan ini berakhir juga materi mengenai zakat, dan insyaallah kita besok masuk ke poin terakhir dalam pembahasan fikih Ramadan, yaitu masalah Idul Fitri. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa aqilla atkiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridha minkal uyun waqni 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akram man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati ya rabbana ta'arafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silu kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin ahwa bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.